Kelompok kriminal bersenjata di Papua terus memberikan ancaman pada pemerintah. Salah satu terornya bertujuan untuk mencegah pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia, bahkan, proses pembangunan jalan Trans Papua oleh pemerintah sempat ditentang keras oleh organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM menilai pembangunan jalan itu akan membuat TNI lebih mudah mobilitasnya untuk menggebuk mereka, padahal pembangunan Trans Papua sebenarnya untuk masyarakat Papua sendiri agar mereka dapat secara cepat membawa hasil panen ke kota demi kehidupan yang lebih baik. Pasalnya jika jalan ini tak dibangun maka hasil panen dari warga pedalaman Papua tak bisa mereka jual atau barter demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi OPM jangan cuma koar-koar merdeka saja, namun kehidupan warga Papua harus diperhatikan dan sekarang sedang diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia agar saudara-saudara di sana bisa hidup lebih baik. Mengutip Kompas TV, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2020, dalam sebuah tayangan berjudul, Merangkai Bumi Cenderawasih, yang tayang pada Agustus tahun 2018 silam untuk membangun jalan tersebut, maka ada tim dari TNI AD di bawah Letkol CZI Aji Sujiwo sebagai komandan pimpinan organisasi pelaksana 2 yang menyurvei medan untuk dibangun jalan nantinya. Tim yang beranggotakan 12 personil itu menembus hutan belantara Irian Jaya dan menemui kampung-kampung yang terisolir dari distrik Paro menuju arah Yuguru sepanjang 31 km. Kemudian survei dilanjutkan ke Kali Simal dengan berjalan kaki selama 12 hari untuk melihat kondisi awal ruas jalan yang bakal dibuat. Saat melakukan survei tersebut, tim mendapati kampung terisolir yang hanya bisa dijangkau dari udara yakni Kampung Paro Tengah, Belesemi dan Yuguru. Rawannya, wilayah ketiga kampung tersebut merupakan basis OPM di mana kehadiran TNI merupakan sinyalemen bahaya. Meski demikian tim tak mau menyerah, senjata ditanggalkan dan para prajurit TNI tersebut melakukan pendekatan serta memberikan berbagai macam kebutuhan sehari-hari kepada warga kampung. Warga setempat juga diminta untuk membeberkan barang atau logistik apa yang mereka butuhkan agar bisa disuplai oleh TNI. Selain sandang pangan, warga ketiga kampung itu ternyata dari dulu sampai sekarang kesulitan membawa hasil bumbu-bumbu mereka ke kota untuk dijual. Dari sini tim lantas memberikan penyuluhan jika adanya jalan Trans Papua ini untuk mengakomodir keinginan warga kampung agar secara cepat menjual hasil bumbu mereka ke kota. Karena sebelumnya mereka berjalan berhari-hari ke pasar Kenyam hanya untuk menjual hasil panen. Tapi hasil penjualan tak seberapa karena dagangan rusak selama perjalanan berhari-hari itu sehingga sangat merugikan bagi warga pedalaman Papua. Lambat laun tim mendapat izin dari warga pedalaman untuk membangun jalan Trans Papua. Namun tetap saja OPM melihat pembangunan jalan Trans Papua sebagai langkah membinasakan mereka. Maka OPM melakukan gangguan terhadap pembangunan jalan di mana mereka melakukan penembakan. Untuk melindungi diri, TNI melakukan pengendapan di titik-titik yang dianggap rawan. Para prajurit TNI juga mengawasi perlintasan yang sering dilalui anggota OPM. Ketika melakukan pengendapan itu, tim mendapat seorang anggota OPM meletakkan sepucuk surat yang dilihat jelas oleh sniper TNI. Segera surat tersebut diambil oleh tim. Setelah dibuka isinya di luar dugaan. Pimpinan OPM meminta TNI, Polri jangan melaksanakan operasi yang mengganggu masyarakat. Kan, ada catatan di dalam surat bahwasanya OPM malah mempersilakan pemerintah membangun Trans Papua dan proses pembangunan sudah tidak lagi diganggu oleh gerakan separatis itu. Jadi bisa dipastikan KKB Egyanus Kogoya dan lainnya tidak mematuhi perintah pimpinan OPM karena mengganggu proses pembangunan jalan Trans Papua. Mereka hanyalah kelompok kriminal yang harus didadili di depan pengadilan sebagai pelanggar HAM berat.